Assalamualaikum, selamat pagi sahabat podcast. Kembali lagi bersama 645 Studio. Nah, kali ini bersama saya Jane dan saya ditemani oleh guru yang luar biasa di samping saya. Silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, Bu Jen. Salam buat sahabat podcast WK6. Perkenalkan, nama saya Pak Rian, biasa dipanggil Pak Rian. Nama panjangnya Mas Rianto Rihadi, Bu Jen. Wah, kita hari ini bersama narasumber kita, Pak Rianto. Nah, sekarang kita berbicara tentang peringatan, Bapak. Peringatan apa ya, Bu Jen? Peringatan yang kita peringati pada tanggal 1 Juni. Walah, peringatan 1 Juni. Kita Hari memperingati apa itu ya? Hari lahirnya Pancasila. hari lahirnya Oke, Pancasila, betul hari sekali. lahirnya Nah, Pancasila. sahabat podcast, pada tanggal 1 Juni kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, lalu ada hari kesaktian Pancasila itu, Bapak. Oh, gitu. Nah, Kalau hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni, Bu Jen. iya, Kalau hari kesaktian Pancasila itu adalah 1 Oktober. 1 Oktober. Nah, Nah, lalu bagaimana, apa perbedaan dari hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila itu sendiri, oh Bapak? gitu. Nah, tentunya beda, Bu Jen ya. Kalau hari lahirnya Pancasila, sahabat podcast ya, itu adalah hari pertama di mana di tanggal 1 Juni Bung Karno pada rapat BPUPKI yang saat ini gedungnya itu menjadi gedung Pancasila ya, Bu Jen, itu menyampaikan dasar negara kita. Ya, dasar negara kita itu apa? Kita tahu semua apa dasar negara kita, Bu Jen? Pancasila. Nah, di situ Bung Karno menyampaikan tentang 5 sila-sila dalam Pancasila di sidang BPUPKI. Sedangkan untuk 1 Oktober, Bu Jen, 1 Oktober itu adalah hari di mana kita sudah tahu ya, sudah kenal ya gerakan G30 SPKI. Nah, tujuan saat itu Presiden Soeharto mengatakan bahwa kita ingin memperingati pahlawan revolusi ya, 6 jenderal yang gugur pada saat G30 SPKI. Dari sejarahnya kan sudah beda, Bu Jen. Gitu, jelas perbedaannya gitu. Nah, kalau misalkan lahir Pancasila 1 Juni, kalau 1 Oktober itu kesaktian Pancasila. Jangan keliru ya sahabat podcast, Bener. bahwa 1 Juni kita akan memperingati hari lahir Pancasila, sedangkan pada 1 Oktober kita akan memperingati hari Hari kesaktian Pancasila. Nah, bisa diceritakan sedikit sejarah tentang hari lahirnya Pancasila itu? Lahirnya Pancasila itu dimulai dari sejarah panjang negara kita ya, Bu Jen. Nah, Pancasila lahir sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu mereka, negara Majapahit, mengenalnya Pancasila juga. Cuma gambarnya itu yang beda, Bu Jen. Itu. Nah, pada saat itu diperkenalkan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma. Gitu. Mungkin pendiri bangsa kita, sang proklamator kita, Bung Karno itu, dan beberapa tokoh yang lain itu juga membaca referensi tersebut gitu. Bukan hanya itu, Bu Jen, Bung Karno mengalami hal-hal perenungan yang panjang. Dia diskusi dengan beberapa tokoh untuk mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara kita gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung jadi dasar negara kita Pancasila, bukan begitu, Bu Jen. Tentunya Pancasila ini sesuai dengan keadaan masyarakat kita saat itu gitu. Masyarakat kita rajin gotong royong. Nah, toleransinya juga tinggi, Bu Jen, pada saat itu ya. Jadi kita tahu kalau misalkan di negara kita kan dari beberapa kepulauan. Nah, dengan beberapa suku yang berbeda-beda. Nah, kalau tidak ada rasa toleransi yang tinggi, nah otomatis kan bertengkar. Nah, karena ada toleransi yang tinggi bisa dipersatukan oleh tokoh-tokoh besar kita gitu. Itu sejarah panjangnya, sehingga Bung Karno dengan referensi begitu menyampaikan pada rapat BPUPKI gitu, Bu Jen. Wah, jadi sangat panjang sekali Panjang ya sekali. untuk mendapatkan lahirnya Pancasila Benar, ini benar, dari Bu Jen. perjuangan yang tidak Benar. mudah juga loh, Benar, sahabat benar. podcast.
maka kita tidak perlu berjuang ya Bapak Rianto ya untuk memperingati itu. Tapi perlu Bu Jen. Berjuangnya gimana? Bagaimana Berjuangnya caranya? dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu. Justru lebih mudah ya untuk Iya, menerapkannya. tidak harus berperang kan? Tidak harus berperang, Nah, membawa senjata bener. tidak perlu sahabat podcast. Tidak perlu diasingkan kayak Bung Karno Iya. dan tokoh-tokoh yang lain ya. Tidak perlu Tidak bertaruh perlu. nyawa Bener. sampai seperti itu. Cuma sederhana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya ada satu pertanyaan lagi. Mengapa hari lahirnya Pancasila ini sangat penting untuk diperingati? Kenapa ya Bu Jen? Kalau menurut saya secara pribadi sangat penting karena apa? Itu bentuk rasa syukur kita, rasa penghargaan kita kepada tokoh-tokoh kita, pendahulu kita yang sudah berjuang mati-matian ya untuk mempertahankan negara kita agar kita bisa merdeka. Nah, kalau kita sudah memperingati, setidaknya kita sadar bahwa ini loh, kita punya dasar negara kita adalah Pancasila gitu. Nah, jangan dilupakan gitu. Jadi perlulah diperingati, apalagi di perkembangan teknologi saat ini sangat gampang memperingati hari lahirnya Pancasila. Kalau dulu sebelum pandemi kita kan upacara dan lain-lainnya, sekarang bisa buat Twibbon. Tentunya sahabat podcast yang di rumah sangat mahir ya kalau misalkan buat desain Twibbon atau buat kata-kata biasanya Bu Jen. Ya, mahir. Foto selfie, Foto selfie. Baju adat 45, kemudian baju adat daerahnya, pahlawan itu nggak jadi masalah. Itu sudah untuk memperingati hari lahirnya Pancasila ya, gitu. Nah, di sini dari peringatan itu maka kita tidak akan melupakan jasa-jasa pahlawannya itu. Kita tetap bersyukur atas jasa-jasa pahlawan itu. Benar Bu Jen. Nah, dari faktor-faktor nih, ada faktor-faktor yang mengikis nilai-nilai Pancasila. Apalagi pada saat pandemi ini, HP sudah menjadi kebutuhan primer untuk anak-anak. Di mana anak-anak tidak bisa hidup tanpa HP bahkan ya Bapak ya. Jadi kebutuhan primer ya. Iya, primer. Bahkan kemana-mana pun kalau HP ketinggalan itu kepikiran kayaknya Bu Jen. Melebihi dompet dan uang gitu. Iya, lupa dompet, lupa uang daripada lupa HP ya Bapak ya. Nah, itu bagaimana agar faktor-faktor ini tidak mengikis nilai-nilai Pancasila ini? Sederhana Bu Jen. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kembali ke diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Kita harus menerima perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi bagaimana cara kita agar kita tidak bisa terkikis gitu nilai-nilai Pancasila kita? Sederhana Bu Jen. Caranya apa? Dengan cara kita tetap cinta kepada negara kita dan sadar bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Kalau kita terlena dengan perkembangan teknologi, ya apalagi yang suka opa-opa ini ya, yang opa-opa Korea ya. Apalagi yang suka opa-opa Korea, kemudian tarian Korea, drama Korea, film-film Korea atau barat lagi pun gitu. Itu gak jadi masalah bagi kita. Cuma pesan saya gitu kepada penerus bangsa kita ke depan gitu. Ayolah, kita boleh belajar budaya luar, tapi jangan pernah melupakan budaya kita sendiri gitu. Seperti lagu Frankie yang sudah almarhum gitu, bahwa Pancasila adalah rumah kita gitu. Dan kalau kita jadikan Pancasila sebagai rumah kita gitu, jadi dimanapun kita berada, kita belajar budaya apapun, kita akan tetap kembali kepada rumah kita. Nah, jadikan Pancasila sebagai nilai yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri Bu Jen, agar kita tidak mudah terkikis gitu. Jangan sampai tarian kita Surabaya, tarian Remo diambil bangsa lain nanti gitu. Jangan sampai kan gitu. Siapa lagi kalau yang meneruskannya kalau bukan kita sendiri? Bener, ya Bapak ya. Bu Jen. Jadi harus kita mulai dari diri kita lah gitu supaya tidak terkikis. Tentunya ada penyaring ya dari diri kita gitu. Sadar bahwa kita adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang memiliki dasar Pancasila gitu. Berwisata pun juga Bapak, jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, ke ujung dunia.
nggak usah keluar kota, di Surabaya saja kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Gitu ya, Bu Jen? berwisata di monumen bersejarah. Monumen-monumen bersejarah. Betul. Oke. Ya, kita sadar ya Surabaya ini adalah kota pahlawan ya. Kota pahlawan. Bahkan banyak saya sejarah. pernah jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, Bu Jen. Ini sekedar sharing ya. Di Tunjungan Plaza itu pada saat hari malam Minggu itu mesti rame, Bu Jen. Nah, pemerintah Surabaya itu sangat bagus dalam menerapkan bagaimana kaula muda kembali cinta kepada kotanya sendiri gitu. Nah, kita tahu ya kalau di sepanjang Jalan Tunjungan Plaza itu ada tragedi yang tidak bisa kita lupakan, perobekan bendera kalau itu di Hotel Yamato yang saat ini jadi Hotel Majapahit gitu. Di situ coba kita jalan-jalan ke sana pasti banyak kaula muda gitu. Bahkan jajan-jajanan atau kopi-kopi yang enak juga banyak di situ. Kita bisa foto-foto di situ dan lain-lain, Bu Jen. Makanan tradisionalnya bener, juga makanan tradisional Surabaya juga ada gitu. Nah, itu bentuk rasa cinta kita kepada bangsa kita dan itu bentuk pengamalan kita terhadap nilai-nilai Pancasila gitu. Kita bisa selfie ini bisa. Bagi untuk sahabat podcast yang masih muda-muda bisa selfie ke monumen sejarah tadi, Jalan Tunjungan. Jalan itu Tunjungan bagus sekali. Banyak juga turis ya di situ yang foto-foto ya. Banyak turis juga. Turis itu biasanya nginep di Hotel Majapahit. Habis itu jalan kaki, Bu Jen. Ya, jalan kaki. Karena kan di sepanjang jalan itu kan di sekitar Majapahit itu kan jalannya kan bagus kan, sepanjang jalan itu bisa dibuat foto-foto. Bagi kaula muda, sahabat podcast WK6 bisa lah buat foto-foto di Tunjungan Plaza dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak perlu berwisata sampai luar kota, bermacet-macet. Di kota Surabaya sendiri saja kita bisa berwisata, selfie dengan lampu hias yang warna-warni. Iya, dengan kita juga dapat belajar sejarah juga. Bener. Dengan itu kita kan ingat kembali ya. Ingat kembali, oh iya, ketika kita lewat di Jalan Majapahit itu monumen yang sangat berharga bagi kita ya. Karena saat itu perobekan bendera ya. Nah, di situ kita jalan, oh iya, ternyata perjuangan dulu untuk melahirkan dasar negara kita Pancasila, kemudian lambang bendera kita adalah merah putih, itu di situ gitu. Itu kita akan terlahir kembali kecintaan kita terhadap bangsa kita. Mengenang masa lalu lah bahasa. Bagaimana kita berjuang untuk merdeka. Dan kita sekarang meneruskan jasa pahlawan itu dengan menikmati tapi jangan lupa tetap mencintai, Bu Jen. Mencintai, tidak boleh merusak ya, Bapak. Benar. Harus lebih melestarikan. Jadi kita kalau di tempat wisata tetap melestarikan, tidak boleh mencoret-coret. Apalagi bisa rusak. Jadi tidak boleh juga merusak. Benar. Tetap ada. Nah, itu kalau sudah merusak itu sudah bukan mencerminkan nilai Pancasila kita gitu. Kalau sudah merusak, sudah mencoret-coret dan lain-lain, itu sudah seperti yang tadi ditanyakan Bu Jen, sudah mulai terkikis sudah. Nah, jangan-jangan kita perlu bertanyakan gitu. Jangan-jangan bukan dari bangsa kita gitu. Atau bukan orang yang berada di Indonesia gitu. Jangan-jangan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu. Iya, jadi kalau kita cinta, maka kita harus cinta dari daerah kita sendiri. Benar. Dari budaya kita sendiri. Benar, Bu Jen. Nah, pertanyaan pamungkas ini, Bapak. Pada saat pandemi seperti ini, walaupun masker sudah bisa dibuka di tempat terbuka, nah, seperti apa sih cara memperingati hari lahir Pancasila? Oke, kita memperingati hari lahir Pancasila itu dengan perkembangan teknologi kita harus selaras, Bu Jen. Nah, sahabat podcast WK6 tentunya juga mahir kalau misalkan buat kata-kata atau buat puisi, ya musikalisasi puisi video tentang Pancasila itu boleh lah. Tentunya memperingati itu bukan hanya sekedar diperingati saja di 1 Juni. Nah, memperingati juga mulai detik ini, mulai hari ini di 1 Juni ini kita tanamkan rasa cinta kita kepada negara.
kita tanamkan rasa kepedulian kita kepada sesama sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi mulai detik ini, hari ini, dan jam ini juga, ayo kita sama-sama menerapkan ya nilai-nilai Pancasila kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya Pancasila sebagai pemanis di dinding, bukan saja Pancasila hanya pemanis di bibir ya. Saya Pancasila, saya Indonesia, bukan hanya begitu, tapi ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tenggang rasa, toleransi gitu, mencintai produk sendiri gitu, bahkan gotong royong mungkin ya. Iya. Ya, menarik sekali ya dari penjelasan Bapak Rian tadi untuk memperingati Pancasila itu dengan mencintai produk sendiri mulai dari hari ini, detik ini. Nah, yang kurang kemarin untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa ditambah ya Bapak. Yang sudah baik kemarin kita bisa lebih baik lagi gitu. Nah, yang sudah baik kemarin bisa menjadi yang paling baik lagi, paling gitu. Baik dan terbaik gitu. Jadi jangan stop untuk selalu berbuat baik gitu. Iya, selalu berbuat baik, karena itu bagian dari kita menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini loh Bu Jen, kalau bisa. Nah, kalau bagi kita gitu, mulai dari hari ini juga kalau kita sudah baik kayak Bu Jen tadi, lebih baik lagi gitu. Wah, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Arianto. Oke, sama-sama Bu Jen. Saya hari ini dan sahabat podcast, terima kasih telah menemani hari ini dalam peringatan Hari Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila okay. yang ke-77. Nah, kita akan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.